Kali ini saya akan mencoba membahas contoh perancangan mur dan baut ya, ball and nut. Ini bagian atas saja saya tampilkan tabel itu daftar ukuran baut dan mur standar, karena nanti pada saat menyelesaikan soal kita butuh data tabel ini, daftar baut, mur, dan standar ini. Yang pertama kita lihat contoh soalnya, dua komponen mesin akan disambung dengan baut tipe tap ball diameter nominal 24 mm. Hitung tegangan tarik dari baut. Jadi di sini diketahui, jawab ini D0-nya. Berarti diameter nominal, berarti diameter terluar ya, itu 24 mm. Artinya ini menggunakan M24. Dari tabel baut diperoleh DI 20,32 mm atau 2,032 mm. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi D0-nya M24 ya. M24 berarti di sini bisa dilihat ininya untuk ball-nya ya. Diameternya berarti kan di sini M24 berarti 20,320. Oke, di sini ya 24 20,320. Oke, gaya awal baut F sama dengan 284 dikali D0. Ini konstanta ya, artinya ini masukkan rumus, perlu dirubah, jadi yang dirubah angka 24-nya saja. Jadi 284 kali D0-nya 24, berarti ini sama dengan 6.816 kg. Atau sama dengan 68.160 Newton. Ya, kalau kita jadikan Newton. Beban aksial pada baut F pi DI kuadrat per 4 dikali tegangan tarik. Berarti di sini F diketahui ya, 8.160 sama dengan pi kali 2, ini yang ini ya, kita jadikan dalam sentimeter, 2,032 kuadrat dikali tegangan tarik dibagi 4. Jadi tegangan tariknya kita keluarkan, nanti maka didapat hasilnya 21.000 Newton per cm persegi. Ini jadi tegangan tarik untuk bautnya. Oke, itu contoh soal yang pertama. Berikutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah baut digunakan untuk mengangkat beban 60 kN. Tentukan ukuran baut yang digunakan jika tegangan tarik izin 100 Newton per milimeter persegi. Asumsikan ulir kasar, lihat toleransi desain baut. Berarti di sini F 60 kN atau 60.000 Newton, tegangan tarik 100 Newton per milimeter persegi. Hubungan gaya dengan tegangan tarik dari baut itu adalah F pi per 4 DI kuadrat kali tegangan tarik. Berarti di sini kalau DI-nya saya keluarkan, maka akar 4F per pi kali tegangan tarik. Jadi 4 dikali F, F-nya 60.000 dibagi pi, ya. Pi-nya ini 3,14 ya, dikali 100. Maka nanti diakarkan, maka didapat 27,64 mm. Berarti di sini kalian lihat dari tabel baut ya, standar itu diambil M33. Jadi ini yang mendekati ya. Jadi kita lihat di sini DI-nya didapat 27,64. Berarti 27,64 berarti yang mendekati kan di sini 27 berarti ke 28 ya. Berarti 28.706 ya. Berarti gunakan M33 di sini. Jadi yang mendekati, kalau 25 terlalu jauh ya karena dapatnya 27, maka mendekati di sini adalah 28. Jadi kita ambil yang paling mendekatinya yang mana. Ya, jadi didapat sini, jadi didapat DI-nya 28,706, D0-nya 33 mm. Ya, atau M33 dengan DI 28,706 mm. Oke, itu untuk soal yang kedua. Berikutnya kita lihat soal yang ketiga. Di sini ada 5 buah soal. Contoh soal. Yang ketiga, 2 buah poros dihubungkan dengan kopling dengan torsi 2.500 Newton cm. Kopling flange disambung dengan baut sebanyak 4 buah dengan bahan sama dan jari-jari 3 cm. Hitung ukuran baut jika tegangan geser izin material baut adalah 3.000 Newton per cm persegi. Jadi sini kalian lihat ya satuannya ya. Jadi selalu saya bilang kalau kita membahas soal, lihat satuannya dulu ya. Jadi kalau satuannya sudah sama, jadi kita nggak harus
Ada yang dirubah ya. Jadi kalau satuannya sama harus dirubah dulu satuannya supaya sama. Berarti torsinya 2.500 Newton cm, N-nya 4 buah, R-nya 3 cm, tegangan gesernya 3.000 Newton per cm persegi. Ini tegangan geser izin. Gaya geser yang terjadi T sama dengan Fs dikali R, mana Fs sama dengan T per R. Jadi gaya gesernya T per R ya, torsi dibagi dengan R. 2.500 bagi 3, 833,3 Newton. Diameter baut dengan beban geser, Fs, Pi, DI kuadrat, kali tegangan geser kali N per 4. Jadi DI-nya kita keluarkan, sama seperti yang tadi ya, sama dengan 4 kali Fs, dibagi Pi kali tegangan geser dikali N. Jadi Pi 3,14, jadi 4 kali 833,3 dibagi Pi kali 3.000 kali 4, maka dapat 0,298 cm. Ya. Atau 2,98 mm ya. Jadi yang mendekati di sini adalah, kita lihat di sini yang mendekati DI-nya 2,98 mm. Jadi 2,98, dengan lihat di tabel baut 2,98. Jadi kalau 2,98 berarti yang mendekati di sini adalah ini ya, M ini ya. Jadi antara M3,5 dengan M4 gitu ya. Jadi biasanya yang umum itu M4 ya dipakai ya. Di sini maaf 2,76 ini ya. Ini kan buat bolnya ya. 2,764 sama 31 berarti yang mendekati 3,141. Berarti yang mendekati di sini adalah 3M4 dengan DI 3,141 mm dengan D0 4 mm. Ya, ini ya. Oke, berikutnya nomor 4, silinder head dari sebuah steam engine diikat dengan 14 baut ya. Jadi silinder head untuk steam engine ya diikat 14 baut. Diameter efektif dari silinder adalah 35 cm. Diameter efektifnya 35 cm. Dan tekanan uapnya 85 Newton per cm persegi. Diasumsikan baut tidak mengalami tegangan awal. Itu ukuran baut jika tegangan tarik izin 2000 Newton per cm persegi. Oke, lihat satuannya di sini udah sama cm, berarti N-nya 14, DI-nya 35 cm. Ini diameter efektif silinder, P-nya 85 Newton per cm persegi, ini tegangan uap. Tegangan tariknya 2000 Newton per cm persegi. Jadi gaya total akibat tekanan uap dalam silinder P F per A sama dengan F P dikali A. Jadi sama dengan P per Pi per 4 dikali DI kuadrat sama dengan 85 Pi per 4 kali 35 kuadrat sama dengan 81.780 Newton. Berarti ukuran bautnya F Pi per 4 DI kuadrat dikali tegangan tarik dikali N. Ya. Atau DI-nya kita keluarkan akar 4F per Pi kali tegangan tarik dikali N. Berarti 4 dikali 81.780 dibagi Pi 3,14 dikali 2000 dikali 14. Maka dapat 1,93 cm atau 19,3 mm. Jadi kita lihat di sini 19,3 mm, nah mendekati yang mana? 19,3. Kembali ke tabel baut ini, bolnya ini ya. Jadi minornya yang kita lihat ya. 19, berarti 19,3 yang mendekati adalah M24, itu di mana 20,320. Jadi yang mendekati di sini M24 dengan DI 20,32 mm atau D0 24 mm. Oke. Jadi kalian selalu hasil akhirnya selalu kita lihat nanti kita larikan dia ke baut standar. Tujuannya apa? Kalau baut standar ini artinya baut ini bisa diperjualbelikan ya. Jadi tersedia biasanya di lapangan. Berikutnya, silinder head dari mesin uap menerima tekanan uap 0,7 Newton per milimeter persegi, dibaut dengan 12 baut. Soft copper gasket per gasket dari bahan tembaga lunak digunakan untuk melapisi silinder head tersebut. Jadi ini ada gasketnya, diameter efektif silinder 300 mm, sekitar 30 cm. Hitung ukuran baut jika tegangan baut tidak boleh melebihi 100 Newton per milimeter persegi. Jadi ini satuannya sudah Newton milimeter persegi ya, jadi megapascal ini ya. Tekanannya juga dalam megapascal.
Berarti P-nya 0,7 Newton per milimeter persegi, N-nya 12, DI-nya 300 mm, tegangan tariknya 100 Newton per milimeter persegi. Gaya total pada silinder head akibat tekanan uap adalah P F per A, F sama dengan P kali A, atau P kali Pi DI kuadrat per 4, atau 0,7 kali Pi kali 300 kuadrat dibagi 4, sama dengan 49.500 Newton. Ini didapat F-nya ya, F-nya gayanya 49.500 Newton. Gaya eksternal untuk tiap baut F2, F per N, 49.500 dibagi 12, berarti karena di sini ada bautnya 12, berarti gayanya itu sekitar 4.125 Newton. Ukuran baut F1 sama dengan 2840 dikali D, di konstanta ya. Ini kalau dia menggunakan milimeter, dengan D dalam milimeter ya. Di mana F total, F1 ditambah K dikali F2. Jadi K ini konstanta untuk gasketnya ya, soft copper gasket. Nanti ada di bahan sebelumnya. Jadi K-nya itu kalau untuk jenis tembaga gitu, ini jenisnya apa tadi? Tembaga lunak ya. Itu besarannya adalah 0,5. Jadi biasanya dia range ya, terserah kalian ambil range angkanya gitu. Ini kita ambil angka minimumnya 0,5. Berarti F total 2840 kali D ditambah 0,5 dikali 4, 125. Maka ini didapat 2840 kali D ditambah 2062,5. Atau sama dengan 2840 kali D ditambah 2062,5 Pi DI kuadrat per 4 dikali 100. Maka ini dapat 7855 DI kuadrat dikurang 2840D sama dengan 262,5. Ini kalian menyelesaikannya, ini biasanya menggunakan ini ya, persamaan. Jadi ini menggunakan rumus ABC biasanya, ini A kuadrat tambah B kuadrat C, rumus ABC itu penyelesaiannya. Karena tidak tersedia dalam tabel di soal, tidak diketahui, maka ini 78,5 D kuadrat. DI ini kita ganti ya, jadi D kuadrat ya. DI kuadrat dikali D, ini kan ada ininya ya, persamaannya ya. DI ini kita bisa ganti dengan D, supaya dia sama ya. Supaya ininya sama, ini sama-sama D. Maka ini dapat 788,5 kali 0,84 kali D kuadrat, dikurang 2840 kali D sama dengan 2062,5. Maka dapat D-nya 51,9 mm. Jadi kalian coba, kalian cari ya, ini rumus ABC, karena kalian kalikan dulu ini. Jadi 0,84 ini dikuadratkan dulu ya. 0,84 dikuadratkan, terus D dikuadratkan, terus ini dikalikan ke sini. Ya, angkanya ini. Ini 0,84 dikuadratkan itu berapa? Kalau D udah pasti D kuadrat ya. 0,84 kuadrat, nanti hasilnya ini kalian kalikan 78,55. Maka dia dapat 3 angka tetap seperti ini, tapi dia simbolnya sama dalam D. Baru bisa kita gunakan persamaan ABC untuk menyelesaikan ini. Dapat D-nya 51,9 mm. Jadi 51,9 mm, berarti kan ini di baut yang mendekati 51,9 kan 52 yang besar ya. Jadi maka kita ambil aja M-nya 52. Itu sudah cukup aman sebenarnya untuk perancangan ya. Jadi dia diambil baut M52 dengan DI 45,795 mm dan D0 52 mm. Oke, itu 5 buah contoh soal. Jadi di bawah ini ada soal latihan ya. Jadi kalian pilih 2 dari 3 soal ini, kalian buat, nanti soal latihannya saya masukkan ke Google Classroom. Nanti kalian jawab di situ ya. Soalnya nanti dikirim lagi ke Google Classroom. Jadi jawab 2 dari 3 soal di bawah ini. Nanti di Google Classroom juga saya kasih perintahnya soalnya. Oke, demikian contoh soal untuk ukuran baut, untuk contoh perancangan baut dan mur ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa tanyakan di grup WA yang kita buat. Terima kasih.